Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Iran di tengah gelombang demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan. Ucapan Trump itu merespons situasi terkini Iran yang diguncang gelombang demonstrasi menuntut kenaikan biaya hidup di negara itu. Gelombang demo di Iran belakangan berubah menjadi kekerasan dan menewaskan beberapa orang. Laporan menyebutkan kalau 6 orang tewas pada Kamis 1 Januari 2026 dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di seluruh Iran. Gelombang kerusuhan saat ini dimulai pada Minggu pekan lalu ketika para pedagang di Teheran memprotes kenaikan biaya hidup dan kemerosotan ekonomi. Gerakan ini kemudian meluas hingga mencakup segmen masyarakat lainnya dan menyebar ke berbagai wilayah di negara tersebut. Kantor berita Fars Iran melaporkan pada hari Kamis kalau 2 warga sipil tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan demonstran di kota Lordegan. Televisi pemerintah sebelumnya mengumumkan kematian seorang anggota Basij, sebuah pasukan paramiliter yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam dalam demonstrasi di kota Kuhdasht di bagian barat. Pemerintah Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan ikut campur dalam demonstrasi besar di Iran, seperti yang dikabarkan sebelumnya. Pada hari Jumat 2 Januari 2026, Donald Trump mengancam akan turun tangan membantu para pengunjuk rasa di Iran jika pemerintah Teheran nekat menembaki mereka. Adapun ucapan Trump ini muncul di tengah kerusuhan di Iran yang kian membara dan telah menewaskan beberapa orang. Komentar Trump tersebut juga secara tidak langsung merespons pernyataan seorang pejabat lokal di Iran Barat, tempat beberapa kematian dilaporkan. Menanggapi komentar Trump tersebut, pejabat tinggi Iran Ali Larijani memperingatkan bahwa campur tangan Amerika dalam urusan domestik Iran akan berakibat pada destabilisasi seluruh Timur Tengah. Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Abbas menyebut pernyataan Trump sebagai sembrono dan berbahaya, serta mengatakan bahwa militer Iran juga telah bersiaga penuh jika Amerika ikut campur dengan masalah domestik mereka. Menanggapi ancaman intervensi Trump, Ali Shamkhani, penasihat pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, juga memperingatkan bahwa keamanan nasional Iran merupakan garis merah, bukan bahan untuk cuitan petualangan. Seorang menteri Israel memicu kontroversi setelah secara terbuka menyatakan bahwa jalur Gaza merupakan milik Israel. Sementara, 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di daerah tersebut hanya dianggap menumpang. Dikutip dari The Times of Israel, Zohar menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara pada Selasa 30 Desember 2025. Semula, ia menyinggung film The Sea yang baru-baru ini mendapat penghargaan. Film tersebut mengisahkan seorang anak laki-laki Palestina dari tepi barat yang ditolak izin masuk untuk mengunjungi pantai di Israel. Zohar menilai cerita dalam film itu seolah-olah membuat citra militer Israel (IDF) buruk. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan pendanaan industri film Israel karena sudah memberikan penghargaan kepada The Sea. Zohar masih tidak terima dengan cerita film yang disebut-sebut menggambarkan realitas pendudukan. Ia menegaskan bahwa Israel tidak menduduki apapun karena tidak mungkin Israel menjadi penjajah di tanahnya sendiri. Zohar menyebut, bukan hanya tepi barat saja yang milik Israel, namun juga jalur Gaza. Selama ini Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikenal sebagai sekutu kunci di kawasan Teluk. Namun di balik kerjasama erat itu, rivalitas kepentingan perlahan menguat dan kini mulai terbuka ke publik. Keduanya terlihat bergerak seirama, memperluas pengaruh dari Timur Tengah hingga Afrika. Namun, di balik kebersamaan itu, rivalitas perlahan tumbuh dan kini meledak ke permukaan. Dilansir AFP, Jumat 2 Januari 2026, hubungan erat putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan selama bertahun-tahun dianggap sebagai tulang punggung aliansi kedua negara. Namun, seiring ambisi keduanya berkembang ke arah berbeda, keretakan mulai terasa. Mohammed bin Salman mempercepat reformasi ekonomi besar-besaran di dalam negeri sekaligus menegaskan kembali dominasi regional Arab Saudi. Kini, Riyadh dan Abu Dhabi berada di kubu berseberangan dalam isu produksi minyak, konflik Sudan,
persaingan di tanduk Afrika, hingga konflik Yaman, meski secara formal masih tergabung dalam koalisi militer anti-Houthi. Retakan sebenarnya sudah muncul sejak Uni Emirat Arab menarik sebagian besar pasukannya dari Yaman pada Juli 2019. Pakar Yaman dan Teluk, Bara Shiban, menilai tujuan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Yaman sangat berbeda dan tidak mungkin dipertemukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.